Oke, jadi hari ini materi kita adalah autentikasi ya. Apa sih autentikasi? Jadi autentikasi itu adalah suatu proses ya yang harus dilakukan waktu kita mau masuk sistem untuk mengetahui apakah memang kita itu berhak untuk masuk ke sistem atau enggak ya. Jadi biasanya itu pakai login gitu kan. Kalau kita masuk ke suatu sistem, kita harus login dulu. Kalau kita nggak punya username, nggak punya password di situ, berarti kan kita nggak punya hak buat masuk situ. Nah, di Laravel kita bisa membuat nanti form login ya, kemudian data-datanya buat login itu memang sudah disediakan langsung sama Laravel. Jadi akan sangat mudah kalau kita mau bikin loginnya, registernya ya. Jadi kalau misalnya kita belum punya username, belum punya password, biasanya kan kita harus mendaftar dulu, ya kan? Nah, mendaftar itu juga salah satu proses autentikasi ya untuk mengetahui atau untuk menambahkan bahwa ini ada user baru yang nanti user ini juga bisa mengakses sistem. Nah, di Laravel juga nanti sekalian sudah disediakan untuk form registernya juga ya. Jadi sangat memudahkan sekali kalau kita mau menambahkan fitur autentikasi di Laravel. Nah, selain itu ada juga yang istilah lain autorisasi ya. Itu adalah ketika kita sudah masuk ke sistem ya, udah kita berhasil masuk itu nanti dilihat apakah kita punya role tertentu. Ya, karena kadang-kadang dengan role yang berbeda itu yang bisa kita akses itu juga berbeda. Itu namanya otorisasi ya. Jadi beda role ada beda fitur yang bisa diakses. Nah, contohnya ini kalau misalnya di LMS, kalau kalian yang login sama saya yang login pasti kan beda ya halaman yang ditampilkan. Kalau saya bisa nambahkan kuis, bisa nambahkan materi. Sedangkan kalau mahasiswa itu cuma lihat aja kan, nggak bisa nambah materi. Kemudian kalau kuis ya kalian bisa mengerjakan, bukan membuat kuis gitu kan. Nah, itu adalah otorisasi. Jadi butuh dibedakan antara autentikasi sama otorisasi. Kalau autentikasi itu adalah hal pertama yang dilakukan oleh sistem yang dicek dulu apakah user tersebut punya akses atau tidak ya. Kemudian kalau memang sudah melewati autentikasi, baru dicek otorisasinya. Dia itu berhak untuk melihat fitur yang mana ya. Ini biasanya terjadi kalau memang ada beberapa role dalam satu sistem. Nah, tapi hari ini kita fokusnya ke autentikasi ya. Otorisasi nanti akan saya berikan materi tambahan kayaknya ya setelah UTS. Nah, jadi kalau di Laravel ya, kita bisa mengimplementasikan autentikasi atau out ini ya, ini nama functionnya dia. Di situ ketika kita menambahkan out itu, nanti akan ada fitur login, otomatis jadinya sudah ada halaman loginnya. Kita nggak usah mikir functionnya, mencocokkan antara username atau email dengan passwordnya itu udah kita nggak usah mikir ya, karena semua sudah disediakan oleh Laravel. Dan juga ada fitur registrasinya juga nanti. Nah, Laravel menyediakan package Composer untuk membuat out. Fitur ini tidak default dari framework Laravel, kita harus install ya. Jadi sama kayak yang kita nambahkan Bootstrap tampilan ya, kita juga pakai package yang harus diinstal. Nah, sebenarnya out ini gandengannya ya, gandengannya sama Laravel UI yang kita pelajari di minggu ketiga waktu bikin view. Jadi sebenarnya kalau kita mau bikin tampilan untuk autentikasi ya, mau bikin autentikasi, karena autentikasinya nanti kan ada tampilan login, register, kita wajib menginstal Laravel UI dulu. Jadi kita wajib menginstal package untuk tampilannya dulu, baru nanti kita bisa menginstal package untuk autentikasi. Nah, ini jadi nanti kalian pertama nginstal Laravel UI-nya dulu ya. Nih, ntar saya close aja.
Oke, kita jalankan di terminal. Jadi ini project-nya masih baru, bikin project baru aja karena kalau pakai project yang lama biasanya butuh beberapa apa ya, konfigurasi lagi ya, penyesuaian lagi. Jadi biar lebih mudah, ini kita pakai yang baru aja yang masih bersih. Oke ya, sebentar masih menunggu. Jadi nanti pertama kita jalankan dulu Laravel UI-nya ya. Oke, ini kita jalankan dulu. Nah, sama seperti yang minggu lalu ya, waktu setelah kita membuat Laravel UI, mana ya? Laravel UI, nanti kita kan juga butuh, jadi ini langsung praktikum aja ya, hari ini nggak banyak teorinya, jadi langsung nyoba. Nah, setelah kita Laravel UI, itu kita nanti juga pakai npm install, pakai npm run dev ya. Kemudian kita juga bisa menginstal framework. Nah, jadi kita tetap pakai framework yang minggu lalu ya, framework tampilan atau framework CSS-nya itu pakai Bootstrap. Nah, sebenarnya Laravel ini punya 3 ya bawaan yang bisa diinstal, ada Bootstrap, ada Vue, ada React. Cuma kalau yang Vue sama React sebenarnya sekarang udah banyak banget ya dipakai. Cuma kita pakai yang sudah sering kalian mendengar saja, jadi pakai yang Bootstrap. Jadi di sini PHP Artisan UI Bootstrap. Kalau kalian mau pakai yang Vue, ya diganti aja Bootstrapnya sama Vue sama React. Ya. Oke, nanti ini Pak, kalau udah jalan, ya sini ya. Installnya agak lama ya. Kalau sudah jalan, nanti dijalankan UI Bootstrap. Nah, kalau sudah, kita menjalankan yang out-nya. Jadi out-nya ini menyesuaikan ya. Kalau kalian pakai Bootstrap ya berarti Bootstrap out. Kalau pakai Vue yang tadi pakai React ya berarti di sini ya di React out gitu ya. Menyesuaikan kita pilih pakai framework yang mana. Nah, ini kok lambat banget ya installnya saya. Oke, jadi saya jelaskan dulu, lanjut ya. Kemudian nanti kalau misalnya sudah berjalan, ini 2 ini kalian jalankan, coba kalian jalankan di browser ya, pakai Artisan Surf. Nah, kalau sudah itu nanti akan keluar seperti ini. Jadi bisa dilihat di sini ada login, ada register ya. Udah otomatis ada bagian login, ada bagian password, bahkan ada remember me. Kemudian ada forgot your password. Jadi semuanya itu sudah disediakan sama Laravel. Kita nggak usah mikirkan functionnya. Ya. Kemudian nanti kalau sudah, ini kan kelihatan jelek ya. Kenapa masih jelek? Karena kita belum menjalankan npm ya, yang bawaannya dari Node.js itu. Jadi kita harus jalankan npm install sama npm run dev. Kalau di minggu lalu kalian kan nggak jalankan out ya. Habis UI Bootstrap langsung npm install sama npm run dev. Sebenarnya kalau nggak kita jalankan, hasilnya itu belum sempurna. Jadi seakan-akan Bootstrap-nya itu belum terinstall di project kita. Kalau mau menjalankannya dengan bagus ya, Bootstrap-nya itu kita harus npm install sama rundev dulu. Oke. Udah lama banget ya ini ya. Oke, kalau udah selesai, kita bisa jalankan yang selanjutnya ya. Tadi sudah menjalankan Composer Laravel UI, kemudian sekarang kita pilih pakai Bootstrap ya. Jadi PHP Artisan UI Bootstrap. Oke, udah selesai ini cepat ya. Ini harusnya kalian bisa lanjut ke npm install sama rundev. Cuma ini saya mau out dulu,
out. Jadi ini untuk nambahkan tampilan untuk login sama register ya. Oke, ini berhasil ya, out ya. Kalau misalkan sudah berhasil, biasanya nanti di sini ada sedikit tambahan. Ini saya udah record ya tadi ya. Sudah, Bu. Ya, jadi kalau misalkan habis kita jalankan out, otomatis di controllernya ada folder out. Nah, di situ isinya apa saja? Bisa kalian lihat di sini ada login controller. Jadi semua yang untuk login, nyocokkan password, nyocokkan username itu ada di sini. Ini untuk logout juga ada ya. Kemudian ada register. Nah, ini juga sudah disediakan. Kalau kita mau nambahkan data itu gimana? Udah ada name, email, password nih, udah ada semua. Kemudian ada juga reset password. Nah, reset password juga udah disediakan. Ini semua ke root service provider home. Confirm juga. Nah, kalau kalian lihat juga nanti di bagian resource ya atau tampilannya itu juga sudah ada folder out. Jadi udah ada bawaannya. Di sini ada login, register, verify, ada juga password. Untuk folder password ini isinya apa ya? Ada confirm, email, reset ya. Udah sedia semua. Otomatis nambah banyak sekali sebenarnya. Kemudian selain itu di bagian model ini pasti sudah ada user model ya. Sama di bagian roots biasanya. Mana roots? Roots kalau kalian buka yang web.php-nya, nah ini akan menambahkan out roots. Apa sih dalamnya out roots? Nah, out roots ini dalamnya udah macam-macam, ada yang buat login, ada yang buat apa namanya? Kalau reset, register itu semua sudah masuk Outlook. Jadi sebenarnya dia banyak ya, nggak cuma buat login saja, tapi juga ada buat register. Kalau misalnya berhasil login itu masuk kemana, kalau lupa password itu kemana, semua sudah dijadikan dalam satu function di Outlook. Gitu. Oke, jadi ini tadi tambahan kalau kalian sudah berhasil menambahkan out ya. Kemudian eh, kita save dulu. Ya, mau kita tampilkan, kita coba tampilkan. Harusnya nanti waktu tampilannya masih jelek kayak gini ya. Oke, ini bukanya di mana ya? Login ya, login. Nah, login. Jadi kalau memang biasanya kan tampilan awalnya pasti ini, tapi di sini sudah ada login sama register. Ya, kalau kita klik login, itu nanti akan nampilkan seperti ini. Cuma masih jelek ya. Jadi kita harus nambahkan npm install dulu, ini agak lama kayaknya. Sama yang bawahnya npm rundev. Nah, ini kayaknya kemarin juga ada error ya kita ya. Saya juga ada error. Jadi kalau ada error, rundevnya bisa diulang 2 kali. Oke, ini sambil menunggu, mungkin kalian bisa nyoba juga ya. Oke ya, jadi tadi setelah menjalankan npm install, ini tadi langsung saya jalankan npm rundev ya. Seperti biasa masih error, jadi dijalankan 2 kali sampai keluar tulisan successfully. Nah, kalau sudah, ini coba kita jalankan dulu ya artisan serve-nya. Oke, kita lihat. Kalau kita buka login, ini udah muter belum sih? Ini
Nah, akhirnya bagus ya tampilannya jadinya. Sudah ada bootstrap-nya di sini, sudah keluar bootstrap-nya. Oke, jadi itu pertama untuk menambahkan halaman dan controller ya, tadi udah otomatis nambahkan halaman, nambahkan controller, foots juga, yang semuanya ada hubungannya sama eh, autentikasi ya, login, register, dan lain-lain. Nah, kemudian, sekarang kalau mau login, kalian kan pasti harus punya data ya, harus punya data awal, harus punya database. Jadi kita akan menyambungkan project kita dengan database yang kita punya ya. Seperti biasa kita pakai PHP MyAdmin. Oke, jadi kita lakukan konfigurasi dulu, konfigurasi database-nya. Di mana ya, config database. Nah, di sini di config database. Nah, ini kita kan udah pakai default MySQL ya, jadi nggak usah diubah-ubah. Berarti yang tinggal kita ganti adalah yang ada di env. Oke. Nah, di sini kita mau pakai database yang apa, namanya apa ya. Karena kita yang minggu lalu saya nggak punya Laravel ya. Saya minggu lalu pakai CMS ya. Jadi saya mau bikin database baru. Sekarang namanya apa ya, autentikasi juga aja biar gampang, buat database baru. Nah, kalau kita sudah punya database ini, baru kita sambungkan ya di sini. Karena tadi saya pakai nama autentikasi, jadi di sini saya sesuaikan ya namanya autentikasi. Jangan sampai salah huruf ya, autentikasi. Oke, kayaknya sudah sama. Username-nya root, DB password-nya kosong. Oke, berarti nanti ini sudah nyambung ya antara project yang kita punya ini sama ini. Kalau kita ngubah di sini dia restart server. Kalau yang sudah kita ubah apa tadi saya ngomong apa? Jadi udah berubah, ini kita udah sesuaikan dengan nama database yang kita punya. Oke. Nah, setelah itu kan nggak mungkin kan database kita kosongan, nggak punya tabel. Nah, seperti biasa kita harus menjalankan migrate dulu, jalankan migrasi dulu untuk menambahkan tabel agar database kita yang sudah tersambung tadi punya tabel-tabel yang sesuai. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, migration di sini itu bawaannya dari Laravel, dia pasti sudah nambahkan tabel namanya user, ya, kemudian ada password sama create file job sama apa ini? Personal access token table. Nah, ini udah bawaan ya, udah bawaan. Nah, karena sudah ada bawaan tabel user, maka kita nggak usah bikin migration baru ya. Kita mau langsung saja menjalankan migration yang sudah kita punya di situ. Nah, jadi langsung jalankan PHP artisan migrate. PHP artisan migrate. Nah, nanti akan melakukan migrasi 4 yang ada di sini tadi ya. Oke, sudah jalan, sudah sukses. Kita cek lagi di sini. Nah, sekarang harusnya sudah nambah ya. Ini kok gede banget sih? Kenapa nggak nge-refresh? Oke, nah di sini sudah ada user ya, yang kita pakai nanti user. Jadi kalau kita sudah punya tabel user di database, nanti kita sudah bisa menjalankan fungsi loginnya. Nah, di sini biar dilihat ada ID, nama, email, password, dan lain-lain ya. Ada token juga. Kalau memang butuh pengaturan token, misalkan usernya ini harus punya token tertentu baru bisa login gitu, bisa kita pakai token di situ. Oke, jadi seperti itu tadi kita sudah menambahkan tabel user. Nah, kemudian ya, kita mau bikin isiannya ya, isian baru dulu. Oke, ini pakai seeder ya. Pakai seeder, nambahkannya. Oke, saya juga mau nambahkan gitu.
pakai user seeder dulu. PHP artisan make seeder, nama seedernya ya. Oke, otomatis pasti di database seeder ada user seeder yang baru. Nah, kita masukkan data barunya di sini ya. Di sini pakai apa aja nih? Tabelnya namanya users. Oke, di sini tadi juga user ya, karena sudah bawaan. Mana tadi nama tabelnya? Users ya. Kita ketik aja ini. Di sini, db, saya nggak hafal, oh ya. Tabel, users. Nah, kemudian kita mau create ya, berarti nanti mau nambahkan data, berarti kita harus pakai create atau di sini juga pakai insert. Kalau contohnya kemarin pakai create sama aja. Insert. Kemudian dilanjutkan dengan kita isi apa aja. Nah, jadi ini sebenarnya kalau kita lihat di tabel user itu ada banyak ya. Ada name, email, email verified, password. Nah, tapi ini kita cuma mau ngisi 3 aja. Yang kita isi nama, email, sama password. Oke. Nah, nama administrator, name, administrator, terus email ya tadi ya. Emailnya, nah ini jangan salah ya, di sini emailnya seperti ini ya, berarti kita nulisnya emailnya harus sama nama kolomnya. Email admin gitu ya, @gmail.com. Kemudian selanjutnya adalah password. Password 1, 2, 3, 4 misal. Oke, udah seperti ini. Oh, di sini dia pakai hash make password ya. Oke, kita buat seperti itu ya. Kenapa harus dibuat seperti itu? Biar nanti kesimpennya nggak angka yang nggak karakter yang apa adanya ya. Jadi sudah di hashkan atau sudah di apa sih kita bilangnya misalnya sudah dikonversikan ya ke dalam simbol-simbol gitu kan. Apa yang ngomongnya saya kok lupa ya namanya. Ada yang inget nggak apa namanya kalau di password itu diganti karakternya. Nah, ini passwordnya apa ya dalamnya sini ya. Di sini dia pakai passwordnya password gitu ya. Password. Oke, udah. Kita save. Kalau sudah, kita bisa jalankan seeding-nya ya. PHP artisan seed dbseed, kemudian nama seedernya. Karena kita mau jalankan cuma satu ya. Seed user, oh pakai kelas ya. Kelas sama dengan user seeder. Kenapa ini saya salah ya? db table
name administrator, email, admin Gmail, password. Apa ini? Oh, mungkin karena insert ya. Biasanya create Gmail. Sih. Database header DB. Oke. Oh ya. Ini saya belum nambahkan yang di atas ya. Use illuminate that support package DB. Support package DB sama hash. Hash. Oke, ini saya ganti insert aja kayak tadi. Oke, saya jalankan lagi. Oke ya, udah komplit. Berarti harusnya sudah bertambah ya di tabel user. Ada satu user, sudah ada satu data, kemudian tadi passwordnya karena di-hash-kan ya, jadi ya keluarnya akan seperti ini. Kalau misalnya kita register di Laravel-nya langsung, biasanya memang sudah otomatis dibuat hash. Oke, kalau sudah, nanti kita sudah bisa nyoba login ya. Email, nah di sini pakai email ya dia, nggak pakai username. Oke, kita sesuaikan tadi sama data yang kita punya. Oh, ini belum saya artisan serve. Oke, saya ulang. Oke. Nah, otomatis masuk ke home ya. Nah, di sini juga dia di sini sudah kelihatan ada seperti ini ya. Ada administrator, nama yang login tadi kan ada name. Name-nya yang di database tadi adalah administrator. Jadi otomatis di sini langsung keluar name-nya dia. Kemudian kalau kita klik juga ada logout-nya juga. Jadi kita nggak usah mikirin ya, udah ada semua di situ. Nah, jadi ini tadi untuk menambahkan data ya. Oke, ini saya minta kalian seperti biasa nyimpen di GitHub ya. Jadi ini sekalian juga saya simpen. Oke. Nah, agak lama ya, soalnya banyak. Oke, kalau sudah kita commit autentikasi, penambahan autentikasi. Oke, sudah nggak ada perubahan, bisa kita publish ke GitHub. Oke, private ya. Oke, jadi seperti itu ya. Contoh yang pertama untuk membuat login. Nah, kemudian ini yang praktikum 3, bagian 3, kita akan membuat custom login dengan username dan password. Kalau kalian lihat tadi di tempat login kita di sini ya, oh ini pasti error ya, servernya belum jalan. Kalau kita lihat tadi kan pakai email ya, padahal biasanya kan kebanyakan pakai username. Nah, kita ingin ubah untuk menambahkan
username. Ya, jadi loginnya nanti nggak pakai email, tapi kita bakalan pakai username aja. Oke, jadi karena kita mau nambahkan username, kita harus mengubah dulu ya, mengubah yang ada di sini. Karena tadi di sini kita kan nggak punya username, berarti kita nambahkan satu kolom lagi untuk username. Nah, untuk menambahkan itu ya, kita bisa pakai lewat Seeder ya, migration ya, maaf, lewat migration. Jadi kita bikin migration karena migration itu untuk perubahan struktur tabel. Oke, ini kita bikin migration dulu. PHP artisan make. Nah, ini udah ke buka di GitHub ya, udah ke upload artisan make migration. Kemudian nama migration-nya apa ya? Nah, ini add username gitu aja. Username, karena kita mau nambahkan username. Oke, kalau kita lihat, nanti pasti di migration ada tambahan ya. Ini add username. Nah, kemudian kita kan mau mengubah tabelnya. Nah, kita harus ganti di bagian function up. Oke, saya samakan aja. Ini udah sama ya atasnya ya. Kemudian di bagian sininya, function up-nya kita tambahkan skema table. Tadi nama tabelnya adalah users pakai S ya. Bawaannya dia karena selalu gitu kan. Kalau modelnya nggak pakai S, tabel di database-nya pasti pakai S. Blueprint table. Apa ini nggak kelihatan? Blueprint table. Kemudian di sini di tabelnya akan kita tambahkan ya. Jadi langsung kita tambahkan aja kolom apa sih yang mau kita berikan di situ. Ya. Di sini pakai string ya. Jadi string itu sama kayak varchar ya. Cuma kalau di Laravel kita mesti nulisnya string ya. Tapi nanti jadinya akan menjadi varchar di MySQL-nya. Username, kemudian ini jumlahnya. Nah, ini kita juga bisa ditaruh di mana sih? Maunya setelah ID. Jadi pakai after ID. Jadi nanti kolom ini ya menjadi kolom yang diletakkan setelah kolom ID. Jadi nggak yang paling terakhir. Kemudian nullable. Jadi nullable itu kalau misalkan file ada data sebelumnya gitu ya, kan belum diisi, itu nanti akan terisi null. Kemudian dia juga harus unik ya. Jadi kita tambahkan function unik. Kenapa? Karena kan username kan buat login ya. Jadi kan harus unik. Kalau datanya ada yang sama nanti masa satu orang sama orang lain datanya username-nya sama kan nggak mungkin. Pasti beda kan. Jadi kita tambahkan unik. Oke, seperti ini. Bagian daunnya jangan lupa diisi juga ya. Daunnya adalah biasanya kebalikannya ya, pakai drop. Oke. Sama tinggal nanti yang di sini adalah drop kolom nama kolomnya. Oke. Kita save. Semoga nggak ada error. Ya, kalau sudah kita lakukan migrasi lagi. Migrate. Nah, ini sudah jalan ya yang add username.
Sekarang kita cek dulu di sini apakah memang sudah nambahkan. Nah, udah nambahkan ya. Tadi mintanya setelah ID. Jadi setelah ID ada username. Kalau kita lihat di data yang sudah kita tambahkan tadi, ya username-nya akan nol karena tadi kita nambahkan function nullable. Kalau memang nggak ada datanya, itu diisi dengan nol. Oke, jadi ini tadi sudah nambahkan kolom, ya. Nah, kemudian kalau kita sudah nambahkan kolom, kita bisa nambahkan tabel baru ya, atau data baru. Nah, ini kalian bisa pakai baru lagi, pakai user baru, seeder. Ya, kita tambahkan di seeder. Pakai seeder yang tadi juga nggak apa-apa ya, pakai seeder yang lama. Kita ganti aja dengan menambahkan tambahan username. Ya, jadi tadi username kan paling atas ya. Jadi kita tambahkan di sini username, kemudian kita isikan admin. Nah, ini admin baru ya. Admin baru. Oh ya, ini passwordnya kita buat 123 aja. 34. Oke, sudah. Berarti kita bisa nge-run seeding-nya. Kenapa ini? Oh, saya salah ya, kurang koma. Oke. Oke, sudah berhasil. Kalau sudah berhasil, harusnya di sini ada satu data tambahan ya. Ada tambahan admin. Oke, jadi sudah. Nah, tapi ini permasalahannya adalah ketika nanti kalian login, ya, tampilannya, ya kan, tampilannya dia itu kan masih email, ya. Jadi belum username. Nah, itu kita jadinya sekarang harus mengganti dulu semuanya biar bisa menerima email. Oke. Nah, ini kita ganti awalnya dari login controllernya. Jadi kita buka di sini app http controller out. Nah, bagian login. Nah, di bagian login ini login controller ya. Sebentar. Nah, as authenticate user. Oke, jadi nanti kita buat seperti ini ya. Tinggal kalian ubah aja, kalian samakan. Nah, di sini pasti pakai use authenticate user. Nah, ini memang sudah bawaan ya. Oke. Nah, kemudian diganti function, kita bisa menambahkan function baru ya. Jadi pakai function username. Ini udah dituliskan di sini. Jadi nanti aksesnya nggak pakai yang biasa, tapi kita akan mengakses yang username biar bisa login pakai username. Public function username, kita return pakai username. Dan username. Oke. Seperti ini. Nah, kemudian ini baru kita mengganti di tampilannya ya, karena tampilannya tadi memang bentuknya masih email. Kita ganti semua jadi username. Oke. Oke, kita save dulu ini. Kita buka yang tampilan. Tampilan itu ada di resource, kemudian view, ya ini tadi juga di dalam out, terus login blade. Kalau kalian lihat di sini masih email semua ya, tinggal ganti jadi username. Nah, ini juga username. Di bagian labelnya kita ganti. Nah, kalau labelnya udah diganti ya, dan di sini juga ID-nya jangan lupa diganti. Kemudian type-nya teks aja ya. Kalau username kan type-nya teks. Kemudian di sini username name-nya kita ganti aja dulu semua.
Bentar, ini diganti apa ya? Nah, pokoknya semua yang ada kaitannya email ini ya, kalian ganti semua jadi username. Oke. Oke, di sini juga username berarti di sini username juga. Oke, dan di sini username. Jadi ini semua nanti akan berganti jadi username ya. Oke, kalau sudah lanjut kita buka di browser ya, nanti sudah benar atau belum. Jadi kita PHP Artisan Shop dulu, kita jalankan. Oke, kita buka lagi ya. Di sini coba login. Nah, udah ganti jadi username. Kita coba login pakai yang tadi ya, admin. Passwordnya 1234. Login. Harusnya berhasil ini ya. Tuh, udah masuk yang administrator baru tadi. Oke. Nah, jadi seperti itu saja ya cara gantinya ya. Nah, kemudian sekarang ini ya, registrasi. Nah, tadi kan sudah pakai username. Nah, harusnya waktu kita register di sini, nah kita kan juga butuh username ya, nggak cuma seperti ini saja. Jadi kita akan menambahkan username juga di bagian register. Oke, jadi di register controllernya ya, kita tambahkan. Nih, berarti kita buka dulu controller yang hubungannya sama register. Register controller. Oh, saya salah buka kah? Oke, ini. Nah, ini kan tadi cuma ngisi nama, email, password. Ini kita tambahkan untuk username ya. Kita tambahkan username tadi stringnya 20 ya, kalau nggak salah waktu bikin tadi maksimalnya 20. Oke. Nah, ini dikasih unik ya. Karena memang nggak boleh sama antara satu user dengan user yang lain. Jangan lupa di-save. Oke. Kalau sudah di bagian create-nya juga ya untuk penambahan datanya. Untuk penambahan datanya jangan lupa ya, kita juga nanti pasti akan menambahkan username. Jadi kita tambahkan di sini username dan di sininya juga username. Oke, masih mendengarkan saya? Halo, halo. Masih, Bu. Oke. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, ini tadi yang di controllernya. Jangan lupa di modelnya ya. Di modelnya kita juga kan butuh menambahkan lagi ya, biar bisa ditambahkan. Kalau kita lihat di sini yang fillable atau nanti yang bisa diisi itu cuma name, email, sama password. Jadi di bagian model ya, kita juga nambahkan username. Jangan lupa selalu di-save. Oke, kalau sudah, nah di formnya ya. Jadi biasanya memang kalau kita ngubah controller, terus model, terus di view-nya ya semua harus diubah jadinya tiga-tiganya. Nah ini yang di bagian register. Nah register tadi belum ada username ya. Ini nanti akan menambahkan username. Jadi kalian tambahkan inputan baru untuk menambahkan username. Bisa copy aja ya dari yang atasnya. Dari yang ada di sini, ini bentar, form group. Nah, ini ya kita ubah di sini. Ini kita copy, kita tambahkan. Jadi yang awal-awal di sini adalah untuk menambahkan username. Ya, username. Kemudian ya semua ya yang butuh di ID, di name,
name, name, username, username. Oke, error, username. Oke, kayaknya udah cukup. Nah, udah kalau kita sudah sesuai ya, sudah kita tambahkan semua, kita mau mencoba untuk melihat apakah memang sudah benar. Kita buka register, nah di register sudah ada tambahan username. Nah, sekarang kita bikin ya. Ini ya. 1, 2, 3, 4 aja. 1, 2, 3, 4. Harusnya kalau tadi udah nggak ada kesalahan, ini bisa nambah ya. Oh ya, pas-pas harus 8 ternyata. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bahkan dia sudah nambahkan seperti ini ya. Di Laravel sudah ada minimal 8 karakter. Ini kalau kalian mau mengubah juga nanti bisa ya. Kayak yang blok-blok gitu untuk mengubahnya gimana biar tidak 8 karakter. Nah, ini sudah berhasil ya. Saya sudah bisa login, langsung login. Jadi dia kalau habis register itu otomatis ke login. Oke, logout. Dan di sini ya, harusnya tadi juga sudah nambahkan. Nah, ini udah nambahkan file punya saya tadi. Passwordnya juga pasti otomatis sudah terenkripsi. Nah, terenkripsi ya istilahnya tadi saya lupa. Jadi terenkripsi jadi kode seperti itu biar orang kalau lihat database-nya nggak bisa langsung nyontek emailnya apa. Nah, ini yang terakhir ini nanti kalian bisa nambahkan di view-nya waktu login. Tadi ya, misalkan tadi saya login, mana tadi? Login, admin, pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, waktu login kan tadi masih kosongan. Nah, ini nanti kalian coba sendiri ya. Menampilkan siapa sih yang lagi login ngambil datanya. Jadi username-nya siapa, namanya siapa, emailnya siapa, dan data pembuatan username tersebut itu kapan. Nah, kalau sudah ya, ini sudah tinggal kita save lagi di GitHub. Ini saya nggak tahu kelas ini sudah saya kasih contoh atau enggak ya. Jadi ini seperti biasa ya, kita state change dulu. Kalau state change-nya semua sudah masuk, kita commit ya. Add username input ini, terus kita commit. Aduh, saya salah lagi, typo. Nah, bedanya kalau misalkan kita sudah punya ya, kita nggak usah lakukan publish lagi. Jadi, kalau kita sudah punya, jangan lakukan publish to GitHub, tapi kita tinggal ngeklik yang di sini ya. Jadi, ini akan menambahkan perubahan tadi, ya, perubahan yang sudah kita lakukan ke GitHub kita yang baru. Oke, saya buka GitHub saya. Oke, harusnya. Nah, di sini sudah nambah autentikasi ya. Kemudian kalau misalnya kalian lihat di sini sudah ada 2 commit. Commit yang pertama 20 menit lalu yang buat bagian 1 sama 2. Nah, yang ketiga tadi saya commit baru lagi. Nah, di sini add username input. Oke, jadi gitu ya caranya.